Bapak Presiden itu mempunyai punya misi adalah bagaimana bisa melakukan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah dan menciptakan untuk bagaimana memperkuat industri dalam negeri akan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas, mendapatkan nilai tambah dan mempunyai kemandirian ekonomi. Itu kan tujuannya adalah ke situ. Nah, di samping itu juga adalah Bapak Presiden itu kan sudah menetapkan agar ekonomi tumbuh 8%. Ya. Nah, untuk menuju ke 8% adalah salah satu faktor yang dapat menuju sampai ke ekonomi tumbuh 8% adalah industri dalam negeri harus tumbuh. Tanpa industri di dalam negeri tumbuh akan sangat sulit untuk mencapai 8%. angka. Tentu ini kan kita harus bergotong royong seluruh stakeholder untuk bagaimana bisa membuat agar keinginan Bapak Presiden itu tercapai. Itu ya, Pak. Selaku pelaku usaha. Nah, tentu setelah mendengar lihat seperti ini, ya kami akhirnya coba lakukan komunikasi dengan para pelaku industri otomotif yang notabene adalah kebanyakan anggota-anggota Kadin juga. Ya, setelah mendapatkan masukan-masukan seperti itu, ya akhirnya tentu Kadin harus bersuara. Bersuara artinya kami menghimbau agar Bapak Presiden bisa untuk mengambil satu keputusan untuk membatalkan. Tujuannya adalah apa? Agar industri dalam negeri yang bisa memproduksi jumlah tersebut ya bisa, kalau misalnya ini diberikan, tentu kan ini akan tumbuh. Yang kita tahu bahwa saat ini mereka juga tingkat penjualannya juga sangat rendah, walaupun kapasitasnya cukup besar. Ya masih idle lagi. Nah, kami setelah berkomunikasi mereka nyampaikan mereka masih idle. Masih idle. Nah, tentu ini kan artinya dari jumlah permintaan tersebut mereka jauh lebih besar daripada jumlah yang akan dibeli. Tentu kan jumlah yang akan dibeli juga nggak dalam sekaligus langsung brak nggak mungkin, Pak. Itu nggak mungkin, kan bertahap juga. Ya. Nah, mereka juga. Nah, buat kami adalah yang dipikirkan adalah kan di dalam satu industri otomotif itu kira-kira hampir 2.500 komponen suku cadang yang dalam satu mobil. Ya, satu unit mobil. Mobil. Nah, tentu kan kalau bisa bayangkan kalau misalnya bisa 1.500 sampai 2.000 komponen itu adalah disuplai dari dalam negeri ya. Kan ekonomi ini bergerak. Sementara kita tahu bahwa ekonomi saat ini lagi kurang baik-baik. Nah, tentu ini kan merupakan satu peluang. Jangan sampai yang mereka sedang sulit ini justru hanya menjadi penonton. Begitu lihat. Kan artinya kita memberikan peluang kepada pekerja atau usaha-usaha UMKM di negara lain. Itu kan kurang bagus, kurang elok. Nah, dari situ kami itu. Nah, bisa bayangkan di dalam satu industri otomotif itu, terutama yang tier 2, tier 3 itu adalah para pelaku UMKM yang merupakan saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi, ada di Kerawang, Bekasi, itu ya, Pak ya? Iya, di Purwakarta atau daerah-daerah lain di Tegal segala macam. Itu kan adalah mulai dari jok macam-macam lah. Itu ada pokoknya ada antara 1.500 sampai 2.000 komponen itu bisa dari dalam negeri. Nah, yang melibatkan UMKM. Betul, iya, belum kayak yang prinsipal yang mobil-mobil kan, yang UMKM yang para pensuplai ini. Nah, kan jangan sampai, padahal ini kan harus menjadi, apalagi negara harus menciptakan ini kan, agar mereka juga mendapatkan peluang. Bukan kita hitung untung rugi apa segala macam, tapi tentu sebagai pembina industri ya tentu ya ini merupakan satu kewajiban kita untuk menyampaikan ini ada loh, jangan ke sana aja, ini ke sini. Itu sebenarnya merupakan inti daripada kami bersuara. Pak Saleh, satu di antara pertimbangan yang disampaikan oleh PT Agrinas membeli CBU, completely built up mobil niaga dari India itu adalah soal harga. Menurut Agrinas, harga per unitnya lebih murah 50 juta
Ya, Sehingga kemudian inilah efisiensi gitu. Apa komentarnya Pak? ya saya kira seperti misalnya saya kasih contoh ke apa saya kasih contoh misalnya kita mau membeli motor dari Cina sama motor yang diproduksi dari katakanlah merek, kalau saya boleh nyebut merek Honda atau Suzuki yang ada dari dalam negeri. Bapak pilih mana? Mau beli yang dari negara lain yang lebih murah atau yang ada dari sini? Yang dipikirkan pertama adalah apa? Saya mikirnya layanan purna jual Pak, servis sama spare part. Betul. Kalau enggak kan repot nanti kalau ada tapi apa-apa. kan lebih murah. Kan kalau ngomong ke itu lebih murah, kenapa Bapak nggak milih yang lebih murah? Nanti kalau rusak nggak bisa saya pakai Pak. Nah, itu artinya saya tidak perlu menjelaskan seperti itu. Saya kan nggak mau masuk ke Agrina segala macam. Kami hanya menghimbau agar para pelaku industri, terutama UMKM ini juga bisa bergairah mendapatkan porsi dari belanja APBN tersebut. Ya. Pak Saleh bisa dielaborasi Pak Saleh. Ketika Pak Saleh berkomunikasi mengeluarkan imbauan kepada Presiden, kan sehari kemudian ditangkap oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufi Dasko Ahmad. Betul. Menurut Pak Saleh sebagai Wakil Ketua Umum Kadin ini apa sih manfaat dari reaksi dari Pak Dasko yang di parlemen itu Pak? Iya, saya kira Pak Mas Dasko ini kan merupakan wakil rakyat, apalagi sebagai pimpinan DPR, dan termasuk juga adalah petinggi daripada saat ini the ruling party. Tentu mempunyai kekuasaan segala macam. Beliau mendengar satu imbauan atau satu suara dari elemen masyarakat, dalam hal ini Kadin, tentu beliau harus cepat-cepat meresponnya, dan setelah meresponnya tersebut kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau yang begitu cepat merespon. Nah, harapan kami adalah respon ini tidak sekedar respon, tapi betul-betul nanti diambil suatu kebijakan yang bisa untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Itu ya Pak. Iya, tanpa itu kan akhirnya apa yang diciptakan Bapak Presiden menuju 8% kan sangat sulit. Ya. Jauh panggang dari api lah ya. Betul. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya itu mobil seluruhnya diimpor, udah gitu tersebar ke berbagai daerah, berbagai wilayah. Misalnya di kampung saya di NTT sana, ada di Maluku, di Papua, di Maluku Tenggara yang jauh untuk menuju ke sana. Tahun kedua pasti akan haus membutuhkan suku cadang. Ya, Pak. Kira-kira suku cadangnya dari mana? Ya, impor. Dia mau servisnya dari mana? Ya. Hah?